seekor ular yang baru lahir. Ular itu disembelih oleh seekor elang. Ular itu terus meliuk-liuk, mencoba untuk mengikat lawannya. Tapi dia meremehkan cakar elang yang kuat. Di bawah tekanan kekuatan mutlak, ular itu segera kehabisan napas. Elang membawanya ke atas tebing, dan menjadi makanan bagi bayi elang. Rubah dan serigala melihat adegan ini. Untuk memancing perkelahian antara ular dan elang, mereka pergi ke gua ular. Mereka memberitahu Raja Ular tentang penangkapan ular hijau. Raja Ular sangat marah mendengar bahwa anaknya telah dimakan secara brutal. Dia sangat marah. Dia bersumpah untuk membuat para elang membayarnya. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi dia meminta bantuan Rubah dan serigala. Berjanji untuk berbagi daging elang. Dia berjanji untuk berbagi daging elang dengan mereka. Perang pembalasan Raja Ular pun dimulai. Mereka sepakat untuk membagi kekuatan mereka menjadi dua kelompok. Rubah dan serigala akan merayu sang elang untuk mengalihkan perhatiannya. Raja Ular akan mengikuti dengan diam-diam di belakang. Dia mengambil kesempatan untuk menahan kaki elang. Pada saat ini, elang seperti busur tanpa pedang. Tidak ada ruang untuk melakukan serangan balik. Raja Ular membuka mulutnya. Dia menusukkan bisa ke dalam tubuh elang. Tiba-tiba, 3 anak elang bergegas mendekat, mencoba menyelamatkan induk elang. Namun Rubah dan serigala telah menunggu mereka. Keduanya menggigit kaki belakang anak-anak elang itu. Bulu-bulu berserakan di mana-mana. Anak elang yang baru lahir bukan tandingan kedua mamalia ini. Mereka bukan tandingan kedua mamalia ini. Salah satu elang mencoba melarikan diri, tapi Raja Ular menariknya kembali. Rubah dan serigala memanfaatkan momen itu, dan Rubah dan serigala memanfaatkan momen tersebut. Saat ini, keluarga elang telah musnah. Elang terakhir jatuh dari tebing. Tidak jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati. Mungkin itu adalah berkah tersembunyi. Seorang anak laki-laki berlari ke pegunungan secara tidak sengaja. Dia menemukan elang yang sekarat di dahan pohon. Karena kebaikan hatinya, anak laki-laki itu perlahan-lahan memanjat dahan dan menggendong elang itu. Dan kemudian dia menuju rumah. Itu adalah sebuah pondok di dalam hutan. Anak laki-laki dan elang itu memiliki nasib yang sama. Mereka sekarang sama-sama yatim piatu. Untuk mencegah elang itu kelaparan, anak laki-laki itu mengambil kue dan memberinya makan. Tapi untuk elang, mereka sangat waspada terhadap orang asing. Mereka tidak makan makanan dari orang asing. Dia melebarkan sayapnya untuk menunjukkan kepada anak itu, untuk menjauhkannya dari dia. Anak laki-laki itu tidak punya pilihan selain meletakkan pai di atas meja, dan pergi tidur dengan cahaya lilin. Dan begitulah malam itu berlangsung. Keesokan harinya, anak laki-laki itu pergi ke sungai, dan mengambil baskom berisi air, dan membawanya ke elang. Elang mengira anak itu akan menyakitinya. Jadi dia menggigit lengannya. Darah mengalir keluar. Dia harus memberinya makan dengan lengan yang lain. Sekarang, elang muda, benar-benar lengah, dan datang untuk bergantung padanya. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua terbiasa dengan perasaan berada di sisi satu sama lain. Elang membawa anak itu ke tebing, dan memberi isyarat padanya, untuk duduk di sayapnya. Dan saat berikutnya, mereka berada 100 meter di udara, menghadap ke seluruh lembah. Mereka terbang di atas air terjun, melalui sawah, dan akhirnya mendarat di sebuah gua di tebing. Ini digunakan untuk menjadi rumah elang. Tapi sekarang ini adalah tempat yang sunyi. Rubah dan serigala memakan keluarga elang. Setelah memakan keluarga elang, Rubah dan serigala pergi mencari mangsa lagi 2 hari kemudian. Mereka mengincar pekarangan anak laki-laki itu. Ada 10 ekor ayam di dalam kandang. Dan begitulah, Rubah dan serigala masing-masing menangkap 1 ayam, dan pergi dengan cepat. Suara itu membangunkan elang. Ia melihat ayam-ayam anak itu diambil. Dia menerobos jendela, dan mengusir mereka. Ketika anak laki-laki itu bangun keesokan harinya, dan melihat ayam-ayam yang mati di kandang ayam. Ruangan itu kosong. Dia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada elang. Tupai-tupai di hutan memberitahunya, bahwa elang itu telah pergi ke arah lembah. Anak laki-laki itu mengikutinya sampai ke tebing. Elang itu terbang di atas tebing, dan menemukan anak itu di tanah. Setelah reuni singkat, dia terbang menjauh dari anak itu. Sekarang, dia sudah dewasa. Sudah waktunya untuk membalaskan dendam ibunya, dan kedua saudara laki-lakinya. Dia mengarahkan pandangannya pada serigala dan Rubah. Serigala dan Rubah, mereka sedang berburu rusa saat ini. Elang terbang dengan kecepatan rendah, dan menyambar Rubah tinggi-tinggi di udara, dan melemparkannya dari tebing. Setelah yang pertama, dia mengambil seekor ular kecil dari sungai, untuk mengisi tubuhnya, dan kemudian dia membalas dendam pada Raja Ular. Pada saat ini, binatang-binatang di hutan, semua muncul di depan elang. Anak-anak mereka, dengan satu atau lain cara, telah menjadi mangsa Raja Ular. Jadi mereka berada di sisi yang sama dengan elang. Mereka mengatakan bahwa Raja Ular tidak hanya memiliki kemampuan untuk terbang tinggi di udara, dia juga bisa menyemburkan api, membakar semua yang ada di sekelilingnya menjadi abu. Bagian terbaiknya adalah dia bisa menciptakan angin hitam di sekelilingnya. Kemanapun dia pergi, tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Untuk mengalahkan Raja Ular, Falcon terbang keluar dari bumi, mengikuti instruksi para binatang. Dia sampai di bulan. Ada sebuah pohon keramat di bulan. Jika kau memakan buah dari pohon ini, kamu akan memiliki kekuatan tak terbatas. Kelinci Giok setelah mendengarkan pengalaman elang, memetik sebuah buah, dan memberikannya kepadanya. Elang berterima kasih dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia menuju ke arah matahari. Ada seekor harimau yang hidup di bawah sinar matahari. Dia memiliki mutiara api di mulutnya. Elang mencurinya saat dia tidur. Sekarang dia tidak lagi takut pada api Raja Ular. Saat dia kembali ke bumi, elang itu terbang ke gua ular, dan menggigit Raja Ular.
Tujuannya adalah untuk memancingnya keluar dari gua. Raja ular mengikuti elang itu dan terbang ke langit bersamanya. Dia terus menembakkan api ke arahnya. Tapi elang memiliki mutiara api di tangannya. Dia tidak akan terluka sama sekali. Sekarang Falcon telah mewarisi kekuatan matahari. Ia berubah menjadi bola api dan melesat ke arah Raja Ular dan mencengkeram kepalanya dengan cakarnya. Setelah bergetar hebat, Raja Ular dikalahkan dan mati di tempat. Dan elang itu kembali ke anak itu.